Halo friends, hari ini kita masih bahas soal roh-roh. Ya, teman-teman tahu bahwa kita kemarin membahas satu video tentang orang kecelakaan itu apakah rohnya meninggalkan dia atau tidak. Sehingga itu menentukan keputusan kita untuk segera membawa dia ke vaskes atau tidak. Nah, hari ini kita masih membahas soal roh-roh. Yang saya mau bahas hari ini adalah pengalaman saya waktu saya menangani kasus gizi buruk di salah satu kabupaten, salah satu kota di NTT ya. Nah, itu kasus ini pasien gizi buruk dirawat sudah seminggu lebih dan memang pasiennya itu agak slow kenaikan berat badannya sehingga dia belum pulang-pulang ya. Dalam seminggu itu belum bisa pulang karena kita ada target tertentu baru dia boleh pulang. Ya, dan pada masuk minggu kedua itu tiba-tiba pasien minta pulang paksa. Nah, dari segi medis kita tahu bahwa kalau dia pulang sekarang itu prognosisnya atau kedepannya itu tidak bagus. Sehingga kita berharap supaya tidak pulang ya. Kita KIE dia tetap tidak mau. Kita cari cara lain, besoknya kita KIE ulang, tetap tidak mau. Dan hari ketiga kita minta salah satu staf saya untuk bicara menggunakan bahasa daerah. Siapa tahu dia jadi mau gitu kan. Dan tetap tidak mau juga. Sehingga ya kalau sudah terus tidak mau kita juga kesulitan karena memang itu hak pasien ya. Lalu akhirnya hari H sebelum dia mau pulang itu kakaknya yang waktu itu pendidikannya lebih tinggi datang dan ya saya berharap ini karena kakaknya pendidikan lebih tinggi mungkin lebih mengerti. Akhirnya saya KIA lagi ke kakaknya dan akhirnya setelah saya KIA ke kakaknya tetap tidak mau ya, sehingga ya karena itu hak pasien dia tanda tangan pulang dan besoknya kami akan pulangkan dia. Nah, kemudian malamnya itu akhirnya staf saya karena penasaran tanya kenapa bapak itu mau anak ini pulang gitu kan. Kan di sini perawatan bagus, gratis ya kan. Makan minum gratis, mandi, sabun, pakaian gratis. Kenapa tetap mau pulang gitu? Nah, ternyata teman-teman, orang tuanya jawab begini. Kami mau ke orang pintar. Karena ada burung yang menghisap roh anak ini sehingga dia menjadi sakit. Nah, orang pintar itu akan tahu di mana burung ini sehingga kami bisa kembalikan rohnya. Ya. Nah, ini kebetulan ini di kabupaten yang sama dengan kasus yang kemarin yang kecelakaan itu. Jadi saya tidak tahu, mungkin memang di daerah ini banyak roh-roh yang dipercayai gitu ya. Nah, dari perkataan orang tua itu ada beberapa hal yang saya tanggapi. Yang pertama dia bilang dia mau ke orang pintar ya. Jadi mungkin bagi dia perawat-perawat di sini, dokter-dokter di sini termasuk saya itu bukan orang pintar gitu ya. Sehingga dia tidak percaya kita dan dia lebih memilih untuk harus ke orang yang menurut dia pintar. Nah, kami yang sekolah, yang segala macam belajar itu tidak pintar gitu. Jadi dia mau ke orang pintar saja. Yang kedua, persoalan burung yang menghisap roh ini ya saya mau bilang tidak percaya juga gimana ya. Mungkin ada juga ilmu-ilmu hitam atau apa seperti itu. Tetapi pada kasus ini persoalannya adalah anak ini itu secara objektif sudah kita diagnosis, ada bukti-bukti secara medis bahwa dia sakit dan ada terapinya dan terapi itu menunjukkan respon yang baik walaupun dia lebih pelan naik berat badannya, tapi itu ada kenaikan. Artinya bisa kita jelaskan secara medis sakitnya apa dan obatnya apa. Nah, kalau kasus yang memang jelas-jelas medis, jangan kita bilang ini roh gitu ya. Kalaupun ada roh-roh jahat di luar sana, itu roh-roh itu bisa tersinggung. Ini saya ini tidak buat apa-apa, kamu bilang saya yang buat ini anak gitu ya. Dan tidak ada gunanya kamu bawa dia untuk mencari itu roh-roh karena ini memang penyakit medis dan harusnya bisa diobati. Nah, pada kasus-kasus seperti ini teman-teman, kemudian kalau dia bawa pulang, ya sangat besar kemungkinan dia tidak akan mendapatkan asupan gizi yang adekuat, sehingga gizinya akan semakin buruk. Dan ini akan menimbulkan banyak komplikasi seperti bisa meninggal, bisa menjadi stunting, dan bisa banyak komplikasi-komplikasi jangka panjang lainnya. Dan kalau nanti baru dia kemudian mau kembali ke rumah sakit, itu biasanya sudah terlambat. Karena kalau sudah ada komplikasi jangka panjang, biasanya irreversible atau tidak bisa kembali. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya apakah ada roh-roh jahat? Mungkin saja itu ada di luar sana. Tetapi kalau penyakit itu masih bisa dijelaskan secara medis, apalagi bisa diobati dan pengobatannya menunjukkan perubahan yang baik, berarti ya tanganinya secara medis, jangan tangani secara roh. Salam sehat.